Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih setiamu dan segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami hati yang tunduk dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mengalami keadaan yang menyulitkan, apa yang seringkali kita lakukan? Apakah berdoa atau mencari upaya dengan kekuatan diri kita sendiri? Ada salah satu moto yang sangat terkenal yang berkata, Ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Berdoa seharusnya menjadi yang nomor satu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebuah survei di UK menunjukkan bahwa selama krisis akibat pandemi yang berlangsung 1 tahun lebih ini, jumlah orang yang berdoa semakin meningkat. Sekalipun dulunya sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak percaya atau menganut paham agnostik, tapi banyak orang yang sekarang ini merasa bahwa mereka perlu kekuatan dari Tuhan, dan itu sebabnya mereka berdoa. Masa-masa sekarang ini, saudara, ada banyak kegoncangan yang terjadi, dan kita harus banyak berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan, supaya kita sanggup melewati setiap keadaan dan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia 29 ayat 12 ini tertulis, Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Salah satu sifat dari Tuhan adalah Maha Mendengar. Setiap seruan doa kita didengar oleh Tuhan, sekalipun itu diucapkan di dalam hati dan tidak terdengar oleh telinga manusia. Tapi Tuhan mengerti dan mendengar sampai kedalaman hati kita. Ia memahami setiap pikiran kita. Ada satu contoh kisah dalam Alkitab di mana Tuhan mendengarkan seruan umatnya, yaitu ketika Petrus sedang berada di dalam penjara. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-5 bahwa Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Walaupun nampaknya mustahil buat Petrus untuk terbebas, tapi jemaat dengan setia berseru kepada Tuhan. Saat itu Petrus tidur di antara 2 prajurit dan terbelenggu dengan 2 rantai. Pengawalan di luar pintu penjara juga sangat ketat, tapi ia dibebaskan oleh malaikat Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan mendengar dan menjawab seruan doa-doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berjanji bahwa setiap seruan dan doa kita didengar oleh Tuhan. Kita hanya tinggal berseru dan datang kepada Tuhan dalam doa. Sebuah tindakan yang sebenarnya sederhana, tapi seringkali banyak orang sulit melakukannya karena tidak percaya dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar. Jangan merasa doamu sia-sia. Ketahuilah ini, saudara, Tuhan mendengar, dan bukan sekedar mendengar, tapi Ia memperhatikan dan menolong kita. Berdoalah, saudara, karena Tuhan mendengar setiap seruan doa saudara. Sadarilah hal ini. Ketika kita berdoa,
Tuhan mendengar lebih dari yang kita ucapkan. Dia menjawab lebih daripada yang kita minta. Dan Tuhan memberi lebih daripada apa yang kita bayangkan. Tuhan mendengar dan menjawab dalam waktu dan caranya yang ajaib. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Tuhan, Engkau memberikan kami kesadaran yang penuh bahwa Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau menjawabnya. Engkau memperhatikan dan Engkau mengenal isi hati dan pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mendengar dan memperhatikan serta menolong kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Ketika semua yang di dunia ini tertutup, kami punya pintu-pintu sorga yang terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan, sukacita dan penghiburan yang daripada-Mu. Di sepanjang malam ini, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga, agar Tuhan Engkau memberkati, mencukupi dan memelihara setiap anak-anak-Mu. Dan untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan dan berbagai persoalan dalam kehidupan, agar Tuhan Engkau turun tangan, memberikan kekuatan, pertolongan, dan mujizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami mau tidur dalam berkat Tuhan. Kami percaya kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat-Mu Tuhan limpahkan atas kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.